Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Aziza Kolbi Salamah dari kelas AK 706. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai audit pengendalian internal dan risiko pengendalian dan contoh kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Materi ini dipresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing 2 yang diampu oleh Ibu dosen Cindy Claudia Putri. Pokok-pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu 3 tujuan utama pengendalian internal yang efektif, perbandingan tanggung jawab manajemen dengan tanggung jawab auditor, 5 komponen kerangka pengendalian internal COSO, pemahaman tentang pengendalian internal, menilai risiko pengendalian, merancang dan melakukan pengujian pengendalian, pelaporan auditor tentang pengendalian internal, mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik, serta contoh kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. 3 tujuan utama pengendalian internal yang efektif. Yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan atau reliability of financial reporting. Manajemen memikul tanggung jawab hukum dan etika untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan memastikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Tujuan yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas operasi. Efficiency and effectiveness of operations. Pengendalian internal memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efisien dan optimal untuk mencapai profitabilitas dan misi organisasi dengan risiko minimal. Hal ini juga mencakup perlindungan aset dari pencurian, pemborosan, atau penggunaan yang tidak sah. Tujuan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, compliance with laws and regulations. Organisasi diwajibkan untuk beroperasi dalam koridor regulasi yang berlaku. Pengendalian internal dirancang untuk memastikan perusahaan patuh terhadap undang-undang seperti UU Perpajakan, hukum, ketenagakerjaan, hingga regulasi perlindungan data. Kegagalan dalam kepatuhan dapat berakibat pada sanksi hukum yang berat dan rusaknya reputasi perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Tanggung jawab manajemen. Manajemen harus mengembangkan pengendalian internal yang memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dasar pemikiran manajemen adalah memberikan kepastian yang layak atau reasonable assurance, bukan kepastian mutlak, karena adanya keterbatasan inheren seperti kesalahan manusia dan kolusi. Untuk perusahaan publik, manajemen wajib memberikan laporan formal yang menyatakan bahwa manajemen telah menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian tersebut. Lalu, untuk tanggung jawab auditor. Auditor berperan sebagai evaluator independen. Fokus auditor adalah memahami pengendalian internal untuk mengidentifikasi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor melakukan penilaian risiko pengendalian atau control risk untuk menentukan seberapa banyak bukti substantif yang perlu dikumpulkan. Jika auditor menemukan pengendalian yang lemah, mereka harus memperluas pengujiannya. Selanjutnya, 5 komponen kerangka pengendalian internal COSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Komponen ini merupakan fondasi dari seluruh sistem pengendalian atau budaya organisasi, mencakup integritas manajemen, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan struktur organisasi. Jika manajemen puncak tidak peduli pada pengendalian, tone at the top, maka komponen lainnya tidak akan efektif. Komponen yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Organisasi harus secara aktif mengidentifikasi ancaman terhadap tujuan mereka. Manajemen harus mampu memperkirakan signifikansi risiko, menilai kemungkinan terjadinya, dan menentukan tindakan mitigasi yang diperlukan. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas serta pemisahan tugas. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik atas aset dan catatan, serta pemeriksaan independen pada kinerja. Komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication.
Sistem ini memastikan bahwa informasi yang relevan ditangkap dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak yang tepat, mencakup bagaimana sebuah transaksi dimulai, dicatat, dan diproses dari awal hingga masuk ke laporan keuangan untuk menjaga akuntabilitas atas aset terkait. Hal ini disebut juga sebagai jejak audit atau audit trail. Komponen yang kelima dan yang terakhir yaitu pemantauan atau monitoring. Evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem pengendalian, manajemen atau auditor internal melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kontrol masih berfungsi dengan baik atau perlu diperbaiki karena adanya perubahan lingkungan bisnis atau teknologi. Selanjutnya, pemahaman tentang pengendalian internal. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk setiap audit. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman yaitu bisa melalui wawancara atau inquiries dengan personel yang relevan, menginspeksi dokumen dan catatan seperti manual prosedur, mengamati aktivitas operasi, misalnya melihat proses gudang, dan melakukan walkthrough dengan menelusuri satu transaksi dari awal hingga akhir untuk memastikan pemahaman auditor sesuai dengan realita di lapangan. Kemudian, dokumentasi bisa dilakukan dengan narasi, yaitu deskripsi tertulis langkah demi langkah mengenai proses bisnis dan pengendaliannya. Kemudian ada bagan alir atau flowcharts, representasi visual dari dokumen dan urutan proses. Sangat efektif untuk melihat aliran data digital. Dan ada kuesioner pengendalian internal, sekumpulan pertanyaan ya atau tidak untuk mengidentifikasi adanya celah pengendalian dengan cepat. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian. Dalam audit, termasuk digital auditing, auditor tidak cukup hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya pengendalian, melainkan harus mengidentifikasi tujuan audit terkait transaksi. Contohnya pada siklus penjualan, transaksi benar-benar terjadi atau occurrence, transaksi dicatat lengkap atau completeness, transaksi dicatat akurat, akurasi, dan transaksi diotorisasi dengan benar. Kemudian mengidentifikasi pengendalian utama atau key controls. Pengendalian utama adalah kontrol yang secara langsung mencegah atau mendeteksi salah saji. Misalnya, otorisasi transaksi otomatis di sistem, pemisahan tugas berbasis sistem, dan validasi input pada aplikasi akuntansi. Kemudian ada menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit transaksi. Satu pengendalian harus dinilai kontribusinya terhadap tujuan audit tertentu, bukan sekedar ada atau tidak ada. Matriks risiko pengendalian atau control risk matrix. Alat utama yang digunakan untuk menilai risiko adalah control risk matrix yang berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan audit, mengidentifikasi pengendalian yang ada, mengaitkan pengendalian dengan tujuan audit, mengidentifikasi kekurangan pengendalian, defisiensi signifikan, kelemahan internal, dan menilai tingkat risiko pengendalian. Selanjutnya, merancang dan melakukan uji pengendalian. Proses pengujian pengendalian dilakukan setelah auditor menilai risiko pengendalian dan memutuskan bahwa pengendalian tersebut akan diandalkan dalam audit. Tujuan pengujian pengendalian adalah untuk memperoleh bukti audit bahwa pengendalian internal dirancang dengan tepat dan digunakan untuk mendukung penurunan risiko pengendalian yang dinilai. Pertimbangan perancangan ada jenis pengendalian, manual atau otomatis, tingkat risiko pengendalian, signifikansi akun dan transaksi, hasil audit periode sebelumnya. Semakin rendah risiko pengendalian yang ingin dicapai, maka semakin luas dan mendalam pengujiannya. Prosedur pengujian pengendalian ada inquiry, menanyakan kepada personel klien tentang pelaksanaan pengendalian, lalu ada inspection, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, ada observation, mengamati secara langsung pelaksanaan pengendalian, serta report performance, mengulang prosedur pengendalian yang dilakukan klien. Luas pengujian pengendalian. Auditor tidak selalu menguji seluruh periode, tetapi menggunakan sampling audit yang memadai. Ada tingkat risiko pengendalian, frekuensi pengendalian, hasil pengujian sebelumnya, serta periode audit yang diuji. Hubungan dengan audit substantif yaitu hasil pengujian pengendalian akan menentukan tingkat risiko deteksi yang direncanakan, mempengaruhi jenis, waktu, dan luas pengujian substantif. Jika pengendalian tidak efektif, auditor harus meningkatkan pengujian substantif dan tidak mengandalkan pengendalian tersebut. Poin selanjutnya yaitu pelaporan auditor.
Auditor harus memberikan opini atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Fokus auditor adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal telah diidentifikasi. Artinya, auditor tidak hanya mengaudit laporan keuangan, tapi juga menilai dan melaporkan kualitas sistem pengendalian internal perusahaan. Ruang lingkup laporan auditor atas pengendalian internal meliputi penilaian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal, identifikasi adanya kelebihan material, dan pembatasan ruang lingkup audit. Auditor tidak diwajibkan menjamin kesempurnaan sistem, tetapi memastikan tidak ada kelemahan material yang tidak terdeteksi. Jenis opini auditor atas pengendalian internal yaitu opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, tidak terdapat kelemahan material, tidak ada pembatasan ruang lingkup. Kemudian ada opini wajar dengan pengecualian atau penafian, qualified or disclaimer. Terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang memadai, serta opini tidak wajar atau adverse opinion. Terdapat satu atau lebih kelemahan material dalam pengendalian internal. Poin yang selanjutnya yaitu pengujian pengendalian internal pada perusahaan non-publik. Karakteristik utamanya yaitu tidak wajib mengikuti bagian 404 SOX, auditor tidak memberikan opini terpisah atas pengendalian internal, struktur organisasi lebih sederhana, serta pemisahan tugas sering terbatas. Fokus auditor yaitu memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang relevan, dan menyesuaikan prosedur audit dengan ukuran dan kompleksitas entitas. Evaluasi, pelaporan, dan pengujian pengendalian. Evaluasi pengendalian bersifat risk-based dan pelaporan kelemahan pengendalian melalui surat manajemen atau komunikasi dengan pihak manajemen. Untuk pengujian pengendalian lebih terbatas, lebih mengandalkan pengujian substantif, dan fokus pada pengendalian yang berdampak signifikan. Contoh kasusnya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021. Kronologi dan skala kebocoran. Pada Mei 2021, sebuah akun anonim bernama Coach di forum peretas Reddit Forums mengklaim telah menguasai data pribadi milik 279 juta penduduk Indonesia. Data tersebut diduga kuat berasal dari basis data internal BPJS Kesehatan. Sebagai bukti, peretas membagikan 1 juta data sampel secara gratis untuk divalidasi oleh publik. Data yang bocor sangat komprehensif dan sensitif, meliputi identitas pribadi, NIK, nomor kartu BPJS, nama lengkap, dan alamat. Informasi ekonomi, rincian gaji untuk khusus peserta pekerja, lalu terdapat data pendukung, status kepesertaan, nomor telepon, hingga foto profil anggota. Kebocoran data ini meningkatkan risiko tindak kejahatan digital seperti penipuan berbasis identitas atau phishing dan pemalsuan dokumen. Analisis kasus. Latar belakang. Di tengah masifnya transformasi digital, BPJS Kesehatan mengelola basis data raksasa penduduk Indonesia. Namun, pada Mei 2021 terjadi insiden keamanan cyber di mana 279 juta data pribadi diduga bocor dan dijual di Reddit Forums. Kasus ini menunjukkan bahwa efisiensi digital harus diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang tangguh guna melindungi aset data nasional. Untuk fokus permasalahan, fokus utama yang perlu dianalisis adalah mengidentifikasi mengapa sistem pertahanan BPJS Kesehatan bisa ditembus dan bagaimana efektivitas pengendalian internal mereka jika ditinjau dari perspektif audit digital dan kerangka kerja JOSO. Hasil analisis menunjukkan yaitu berdasarkan analisis audit ditemukan adanya kelemahan material atau material weakness. Manajemen dinilai gagal dalam melakukan penilaian risiko yang dinamis dan tidak menerapkan aktivitas pengendalian yang memadai seperti enkripsi data. Selain itu, sistem pemantauan internal tidak berfungsi karena kebocoran justru diketahui dari pihak eksternal. Kesimpulannya, pengendalian internal tradisional tidak lagi cukup untuk lingkungan digital. Diperlukan integrasi antara teknologi keamanan mutakhir dengan pengawasan audit yang berkelanjutan. Kasus BPJS menjadi pelajaran penting akan urgensi kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.